Perkenalkan, saya Naura Nazipa, salah satu mahasiswa dari Profesi Nurse Angkatan ke-15 di IKAS Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan atau melakukan demonstrasi SOP dari pemasangan infus pada anak atau bayi. Selamat menyaksikan. Adapun alat-alat yang harus dipersiapkan untuk melakukan pemasangan infus, yang pertama itu ada tourniquet, pengalas, ada handscoon, bengkok, fungsinya itu untuk menaruh peralatan yang sudah dipakai. Ada IV catheter di sini karena kita akan melakukan pemasangan infus kepada bayi atau anak, maka kita memerlukan IV catheter dengan ukuran kecil, yaitu bisa ukuran 22 atau 24. Ada alcohol swab untuk desinfeksi, ada spalek, gunting perban, ada hand scrub untuk kita mencuci tangan, tiang infus, yang mana di tiang infus ini telah kita pasang, sudah kita persiapkan infus dan juga infus setnya sudah kita pasang. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Naura. Di sini saya yang bertugas pada shift pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti, Ibu. Kalau boleh tahu siapa nama anak Ibu? Boleh saya lihat gelang identitasnya? Iya, benar ya, Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan infus kepada anak Ibu, yang mana sesuai dengan kondisi dan juga instruksi dari dokter, anak Ibu hari ini direncanakan untuk dilakukan pemasangan infus. Ya, tujuan dari tindakan infus ini sendiri yaitu untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan cairan anak Ibu dan juga membantu kami dalam memberikan terapi obat kepada anak Ibu. Nantinya obat yang akan diberikan itu hanya dilakukan melalui infus, obat-obatan injeksi atau obat-obatan suntik yang seharusnya diberikan kepada anak. Nanti kami akan berikan melalui infus, jadi tidak akan dilakukan penusukan di tempat-tempat yang lain seperti itu, Ibu. Nanti tindakan ini memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit, Ibu. Saya akan melakukan penusukan di salah satu tangan anak Ibu atau di salah satu kaki anak Ibu. Kita akan mencari dan menemukan pembuluh nadi yang cocok untuk dilakukan penusukan infus, Ibu, seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, kalau begitu kita mulai saja ya, Bu. Pada fase kerja ini, jangan lupa kita menutup sekerem untuk menjaga privasi pasien, dan juga kita perlu melakukan tindakan mencuci tangan dengan cara 6 langkah dengan menggunakan sabun atau hand scrub yang ada di pinggir tempat tidur pasien biasanya. Setelah itu, setelah kita mencuci tangan, kita memasang handscoon. Memasang handscoon untuk menghindari terjadinya infeksi nosokomial pada pasien. Pasang perlak untuk menghindari terjadinya cairan infus atau cairan tubuh pasien atau darah yang berceceran. Nah, itu kita pasang tourniquet pada daerah, posisinya itu sekitar 5 sampai 10 cm di atas daerah tempat penusukan infus. Setelah itu kita tentukan pembuluh nadi yang hendak kita lakukan penusukan. Kriterianya yaitu pembuluhnya itu harus besar dan juga lurus. Setelah itu kita lakukan desinfeksi daerah yang akan dilakukan penusukan. Sebelum dari itu kita harus mendekatkan semua alat yang hendak kita gunakan.
Setelah didesinfeksi, kita bisa lakukan penusukan pada daerah yang sudah kita tentukan tadi. Ambil IV catheter. IV catheter ini dipilih nomor yang paling besar untuk ukuran yang paling kecil. Pada bayi biasanya IV catheter yang digunakan yaitu ukuran 22 atau 24. Pada saat Anda melakukan pemasangan infus, posisi IV catheter ini lubangnya itu mengarah ke atas dengan sudut sekitar 5-15 derajat. Lakukan penusukan pada daerah yang sudah kita tentukan. Setelah masuk, cabut mandrin sambil ditekan untuk menghindari terjadinya darah yang keluar. Setelah kita sambil didep, kita ambil selang infus sesudah kita siapkan tadi, lalu kita fiksasi. Jangan lupa untuk memasang spalek pada daerah pemasangan infus. Tujuan pemasangan spalek ini untuk menghindari terjadinya, karena tangan anak-anak ini aktif bergerak, biasanya dipasang spalek agar untuk memfiksasi infusnya, menghindari terjadinya pelepasan atau terlepasnya infus dari tangan anak. Setelah kita pasang spalek, jangan lupa melepaskan tourniquet. Selesai, kita fiksasi kembali agar selang infusnya tidak terlepas. Setelah kita fiksasi, kita bisa tempelkan transparan film. Seharusnya ditempelkan transparan film agar kita bisa melihat bagaimana kondisi tempat pemasangan infus yang sudah kita lakukan, untuk melihat apakah terjadinya infeksi atau tidak. Jangan lupa untuk memfiksasi. Biasanya setelah dilakukan pemasangan infus, antara spalek dan juga tangan si pasien ini biasanya dililit dengan menggunakan kasa agar spaleknya tidak terlepas. Itu. Pastikan selang infus tidak mengganggu masukkan di sela-sela jari agar tidak mengganggu proses pergerakan jari-jari tangan si bayi. Lalu kemudian kita atur tetesan infus. Setelah kita lakukan pemasangan infus ini, kita atur tetesan infusnya sesuai dengan instruksi atau juga sesuai dengan indikasi perencanaan yang sudah dibuat. Baiklah Ibu, tindakan pemasangan infusnya sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pemasangan infus kepada anak Ibu? Iya Ibu, anaknya mungkin masih menangis ya Bu akibat dari penusukan jarum infus tadi. Namun lambat laun anak Ibu nantinya akan kembali tenang. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tindakan yang sudah saya berikan? Baiklah kalau begitu, sekitar 1 jam dari sekarang saya mungkin akan kembali lagi ke sini untuk mengecek dan juga memantau kondisi anak Ibu. Jika Ibu ada yang ingin ditanyakan atau memerlukan sesuatu, Ibu bisa datang ke meja perawat di depan atau memencet bel yang ada di sebelah tempat tidur Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.